Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Pisces, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si pasangan kamu ya. Di sini kita akan cari tahu kira-kiranya apa sih perubahan dari dalam dirinya dia dalam waktu dekat ini ke dirimu. Oke. Nah, tapi sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Inilah dia perubahan dalam waktu dekat dari dalam diri si pasangannya kamu ya. Oke. Kemudian di sini dan berikutnya ada di sini. Oke. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Oh, ini perubahan ke yang lebih positif ini kalau Mari lihat ya. Jadi jika selama ini dianya itu tuh selalu melihat ada aja kejadian ya, ada aja sikapnya kamu ya, yang membuat dianya itu tuh jadi kayak yang kecewa, yang kayak membuat dia tuh jadi marah gitu ya, yang membuat dia merasa tidak tenang. Ini tuh Mari lihat kayak dia udah sampai kepada titik klimaksnya ya. Jadi titik klimaks itu membuat dia mau nggak mau harus melepaskan sensasi-sensasi yang datang ke dalam dirinya, sehingga sensasi itu tuh melepaskan sensasi ini akan mempengaruhi juga bagaimana sikapnya dia ke dirimu gitu loh. Jadi kan selama ini kan bisa ya, dianya itu tuh kayak banyak nuntut sama kamu kan, banyak nuntut. Kamu harus beginilah, kamu harus begitulah, kamu harus ngasih dia ini, ngasih dia itu, lakukan ini, lakukan itu, dan sebagainya ya. Kayak ada rasa-rasa selalu tidak puas sama sikapnya kamu. Gitu, ada aja yang kurang dari kamu, ada aja yang salah, ada aja yang keliru. Gitu ya. Nah, ini tuh bikin dia ternyata tuh capek sendiri. Jadi bisa-bisa bukan hanya kamu saja yang kelelahan ya, nengok pasangannya kamu ini, menghadapi pasangannya kamu ini, tapi ya ternyata dia pun dengan diri dia sendiri udah capek. Dia pun ternyata udah muak juga. Gitu loh, terlalu keras dia dengan pikirannya dia ya, terlalu keras dia dengan hayalannya dia. Dia terlalu cemburu sama kamu nggak boleh gini, akhirnya kamu nggak boleh gitu ya. Terlalu keras pikiran-pikirannya dia tentang hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang buruk tentang kamu, tentang apa yang kemudian bisa terjadi dalam hubungan kalian. Gitu. Yang ianya keras pikirannya dia, nggak ada di situ tuh diselang-selingi dengan kepositifan. Negatif terus ini bawaannya. Negatif terus. Walaupun kamu tidak melakukan kesalahan, tapi bisa dia kesel aja lihat kamu. Gitu. Walaupun kamu sudah berhati-hati ya untuk berbicara gitu ya, bertindak gitu. Namun ketemu aja dia. Gitulah ya, kalau orang memang sudah punya mental negatif sehingga segala sesuatunya itu tuh dia tangkap dari ranah negatifnya doang. Gitu. Olah otaknya itu tuh yang positif pun dirubah jadi negatif gitu. Ya udah kapok sendiri. Ternyata ada juga ini ketemu sama kapoknya ya. Gitu. Kapok betul dia sama kamu. Gitu. Bahwa dia ternyata ya dia sadari dia nggak bisa mengontrol segala sesuatunya. Gitu loh. Apalagi mau ngontrol kamu. Namanya kamu manusia ya, kamu punya free will, kamu punya hak bebas. Gitu. Namanya kamu manusia ya, kamu punya tolak ukur mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika dia mencoba untuk mempengaruhi kamu, ya itu sebuah kesia-siaan. Kan gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini dia akan tahu itu ya. Banyak ternyata kesia-siaan yang sudah dia lakukan. Gitu ya. Oh, ternyata dianya ini ya selama belakangan hari ini tuh dengan kamu lebih banyak terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif gitu. Udah sampai pada titik klimaks dia udah sakit banget ini soalnya. Ya udah capek betul dia.
capek dia was-was, cemas gitu, capek dia menuntut gitu ya, capek gitu. Nah ini maka kemudian karena dorongan rasa capek yang luar biasa itu langsung berubah di sini tuh, mari lihat ya, cara pola pikirnya dia, cara tindakan-tindakannya dia. Gitu. Jadi begitu dia menyadari, oh aku lagi negative thinking nih, gitu ya, dia bisa udah aku pikirin yang baik-baik aja lah, atau nggak usah mikir sekalian lah. Nah gitu dia ya, begitu dia kayak mau ngamuk sama kamu, aduh aku udah mau ngamuk nih, jangan ngapain ngamuk gitu, sakit banget nih kalau ngamuk gitu. Nah di sana kan, nah jadi dia langsung menangkap dirinya dia dengan tabiat-tabiat yang biasa, sebagaimana tabiat biasanya dia dalam hubungan sama kamu ini, gitu loh. Jadi akan ada di situ tuh kemudian niatannya dia, udah dah, aku pokoknya aku coba aja lah untuk mengenali kamu, aku coba aja lah untuk belajar menjadi lebih tenang, lebih damai gitu. Aku belajarlah untuk berkompromi, menerima apa adanya kamu. Di sana dia ya. Mulai dia belajar di sini. Gitu lah. Belajar dia menghargai maksud dan tujuannya kamu. Segala tindakan-tindakannya kamu, style hidupnya kamu. Gitu loh. Berusaha untuk dia pahami, berusaha untuk dia terima. Di situ. Jadi nggak ada lagi tuh kayak ngotot nuntut kamu gitu, nggak bisa. Dia tahu itu tuh nggak bisa, dia tahu itu tuh tidak berlaku, dia tahu itu tuh hanya akan ngebebani diri dia sendiri. Gitu ya. Maka dia akan mengambil posisi bahwa dia udah terima apa yang kamu beri gitu, bukan menuntut apa yang dia inginkan. Di situ ya. Dan pasti dia kan tahu juga tuh, oh ada ya hal-hal buruk juga dari dalam dirinya dia yang dia lakukan selama ini dalam hubungan sama kamu. Bagaimana cara dia nge-treat kamu gitu ya. Dia bisa tuh tahu itu. Nah ketika dia tahu, oh iya berarti ini tuh aku harus upgrade. Di situ loh. Aku harus upgrade, gak boleh lagi lah gila-gila kayak dulu misalnya gitu ya. Emosi-emosi kayak dulu gitu. Gak bisa kasar-kasar sama kamu gitu. Di sana. Jadi kok kayaknya orang ini pengen belajar ya untuk menjadi manusia sesungguhnya ya. Karena ketika dia belajar menjadi manusia, dia akan bisa menjalani hubungan, dia akan bisa menjalani hidup sebagai pasangannya kamu. Gitu. Karena terlalu banyak, lagi-lagi kata Mari, terlalu banyak dia masuk dalam ilusi fantasinya dia. Jadi dia tidak menjadi manusia, tapi dia menjadi hanya kayak sebatas pikirannya saja. Gitu loh. Karena kalau jadi manusia itu kan secara otomatis juga kayak tahu ya cara memperlakukan orang lain itu tuh seperti apa. Cara melihat hidup ini tuh kayak gimana. Menjalani hidup itu tuh modelnya kayak gimana. Gitu. Ya. Jadi ya ini ya kabar baik sih sebenarnya bagi kamu ya, tapi ya bagi kamu yang resonate ya. Karena nggak ada lagi tuh ya, segera dalam waktu dekat ini nggak ada lagi tuh kayak heboh-heboh nggak jelas dari si dianya ke kamu gitu ya. Kamu bisa itu tuh lebih rilaks ya, kamu bisa lebih santai, tidak dibawa intimidasi dari si dianya gitu ya. Kamu akan berangsur-angsur itu tuh kayak tidak dapat gangguan ini kalau Mari lihat ya dari pasangannya kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya selama ini tuh dia yang resah, terus dia transfer sensasi resahnya dia ini tuh ke kamu. Loh ya kan akhirnya kamu juga ikutan resah. Ya, dia marah, terus dia transfer kemarahannya dia itu tuh ke kamu. Lah ya kamu akhirnya jadi ikut marah-marah misalnya gitu ya, atau kamu ya tertekan. Gitu. Ya kan? Nah, di sini tuh kamu enggak perlu lagi kayak berjibaku dengan pikiran-pikirannya dia. Karena dia akan menyelesaikan ya pertentangan antara pikirannya dia dengan kenyataan hidup ini gitu.
Tidak dia pertentangkan lagi. Mulai dia belajar untuk tidak mempertentangkan lagi. Gitu loh. Ya. Jadi ya tentu ini kan akan meringankan dirimu sebagai pasangannya dia ya. Seperti itu. Ya tapi memang kayak ini kan progresif ya. Perubahan dalam diri seseorang kan progresif. Tidak yang tiba-tiba dia bangun pagi, kamu bangun pagi, lantas kamu udah menemukan dia dalam versi berbedanya dia seperti jentikan jari gitu. Lo nggak kayak gitu juga, gitu loh. Tapi yang jelasnya adalah ini pergeseran dari siapa dia yang lama dengan siapa dia yang baru, gitu. Ya, pelan-pelan di sana, gitu. Ya syukurlah, walaupun pelan-pelan tapi ada kan perubahan lebih baiknya daripada nggak ada perubahan sama sekali, ya kan, nggak ada perubahan positif sama sekali. Tetap aja dia kayak selama ini senengnya itu tuh ngomong kasar sama kamu, contoh nuntut ini itu sama kamu, ya, mempersekusi kamu, memprovokasi kamu, itu kan kok kayak nggak enak banget ya, dicemburuin terus misalnya, banyak dilarang-larang gitu. Kan gak enak banget, kayak hidup berada dalam penjara tuntutan dari orang lain kan. Nah, tapi di sini tuh kamu akan pelan-pelan itu, bisa jadi rileks, bisa jadi tenang ya dengan si dia gitu. Dia akan setidaknya dia perlu diapresiasi karena ada percobaannya dia. Gitu. Kalau untuk masalah gagal berhasilnya dia menjadi versi barunya dia itu urusan lain. Itu urusan lain ya. Yang jelasnya niatannya ini dulu loh. Kesadaran dirinya bahwa dia terlalu bernegatif sama kamu, dia terlalu nuntut sama kamu. Nah itulah. Itu dulu lah ya yang diapresiasi gitu. Nah, ya kalau bisa tuh memang kamu ya tolong dia juga. Jadi kayak jangan uji-uji dia dengan menghadirkan perkara-perkara gitu ya di sana. Sampai dia benar-benar terbentuk dulu nih jadi versi terbaru dirinya yang sabar misalnya kayak gitu kan, yang bisa ngomong lebih lembut gitu. Nah di sana ya jangan dipancing dengan sengaja gitu ya. Nah kalau kemudian rasa cemburunya dia itu tuh tetap datang, nah itu tuh kok kayak masih, atau kenegatifannya dia lah ya, kenegatifannya dia itu tuh masih kamu lihat datang, itu tuh setidaknya hanya sebab karena pengaruh dari energi dia yang lama gitu ya. Dan ya kan kayak kata Mari tadi, ini kan orang akan mulai menyadari ya. Nah itu yang lebih penting, nanti dia habis marah-marah dia sadar, lu kok marah-marah lagi ya. Nah seperti itu, nanti dia habis nuntut-nuntut sama kamu, lu kok aku ini nuntut-nuntut lagi gitu ya. Nah, nanti dia tuh akan menemukan sendiri lagi tuh, mengkoreksi dirinya dia sendiri lagi gitu ya. Sudah sampai semana sih pertumbuhan dari dirinya dia. Nah kayak gitu ya, apakah memang dia setia dengan keinginannya dia untuk berubah gitu. Gak usah pun kamu kayak ngomong sama dia, "Elah, kamu bilang kamu mau berubah. Oh, kemarin kamu baik sama aku, hari ini tuh kamu udah jahat lagi," gitu. Itu kan bisa dianggap sebagai provokasi ya. Jadi ya mungkin diem aja. Kalau kiranya dia masih kayak mengulangi perangainya dia yang kemarin-kemarin hari, mungkin kalaupun dilawan tapi dalam bentuk hanya sebatas defensif, bukan lawan serangan pukulan balik gitu loh. Ya hanya untuk sebatas kayak ngebela diri, misalnya dia rewel sama kamu, kamu ya udah tinggalin aja gitu lah. Nggak usah rewelnya dia kamu sambut dengan rewel balik gitu ya, tinggalin aja gitu. Karena ya pasti juga telinganya kamu kan nggak kuat ya denger apa kata-katanya dia ya, kalimat-kalimatnya dia kan. Nah seperti itu ya. Kalau Mari kalau Mari boleh kasih saran sama kamu gitu loh ya. Nah jadi dia tuh bisa bahkan mungkin akan kayak lebih mementingkan dirinya kamu lah ya gitu. Dia lebih pentingkan dirinya kamu
bukan hanya sebatas dia kemudian egois di situ ya, mentingin dirinya dia. Aku ini tuh marah, maka aku harus nyampein marahnya aku, keluarin marahnya aku, biar aku bisa lega. Nah, nanti dia nggak pakai prinsip kayak gitu. Oh, aku lagi marah. Ya udah, nggak usah dikeluarin dengan cara marah-marah sama kamu. Tapi dia akan cari jalan melampiaskan kemarahannya dia ini, setidaknya itu tuh tidak akan nyakitin kamu. Nah, begitu nanti ya maksud dari si pasangannya kamu ini. Itu loh. Kalau mari lihat di sana. Jadi apa yang dia anggap menenangkannya dia, melegakannya dia, jalan-jalannya ya, jalan-jalan menenangkannya dia, menggembirakan dia, ya, menyenangkan dia gitu ya. Bagaimana trik selama ini tuh udah mau ini tuh dia rubah gitu loh. Di sana. Jadi yang tadinya marah, pemarah tidak marah-marah. Seperti itu ya perubahan dari si pasangannya kamu ini di sana. Pokoknya kontrol dari dirinya dia ini yang sedang berusaha untuk dia, ini nanti yang akan berusaha untuk dia tingkatkan gitu. Jadi nggak bisa lagi kayak serampangan, ceplas-ceplos langsung sama kamu seperti selama ini gitu ya. Nggak bisa dia kayak larut kepada pikiran-pikiran liarnya dia, pikiran-pikiran negatifnya dia seperti selama ini tuh ke kamu. Dia udah tahu dia harus berganti kebiasaan gitu ya. Kebiasaan buruk dia kenali banyak-banyak, terus nanti itu tuh lah yang berusaha untuk dia lampaui gitu ya. Jadi perubahan positif. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, berikut energi dari Sagittarius di sana ya. Kemudian hadir energi dari Gemini, Capricorn hadir. Nah, berikut ada energi dari Cancer, energi dari Taurus, dan berikut energi dari Libra. Menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.